Pernahkah kamu berjalan di atas kota, tapi tak tahu bahwa di bawah kakimu ada dunia lain? Di Indonesia, ada banyak kota yang menyimpan terowongan rahasia. Lorong bawah tanah yang dibangun diam-diam, digunakan untuk perang, pelarian, atau bahkan ritual kelam. Malam ini, kita akan menelusuri misteri terowongan rahasia di bawah kota di Indonesia. Jangan beranjak, karena semakin dalam kamu mendengar, semakin gelap rahasia yang terungkap. Terowongan penjajah yang masih aktif. 1 Lubang Jepang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di tengah kota wisata Bukit Tinggi, di antara udara dingin pegunungan dan suara riang wisatawan, tersembunyi sebuah rahasia mengerikan dari masa lalu. Sebuah lorong panjang, gelap, dan menyimpan kisah kematian. Inilah Lubang Jepang. Terowongan ini bukan cuma saksi bisu Perang Dunia Kedua, tapi juga tempat yang, sampai sekarang, masih menyimpan jeritan-jeritan yang tak pernah selesai. Sejarah Lubang Jepang. Lubang Jepang, atau dalam bahasa lokal disebut Lubang Jepang Bukit Tinggi, adalah terowongan bawah tanah yang dibangun oleh tentara pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya sekitar tahun 1942 hingga 1945. Terletak di Taman Panorama, Bukit Tinggi, terowongan ini dibangun sebagai bagian dari strategi pertahanan militer Jepang terhadap kemungkinan serangan dari pasukan sekutu. Bagaimana terowongan ini dibangun? Jepang memaksa ribuan rakyat Indonesia, yang dikenal sebagai Romusha, untuk menggali dan membangun terowongan ini. Para pekerja dipaksa bekerja tanpa alat berat, hanya dengan cangkul, linggis, dan tangan kosong. Kondisi kerja sangat brutal. Tidak ada upah, minim makanan dan air. Pengawasan ketat dari tentara Jepang. Hukuman mati bila lambat atau melawan. Banyak dari para Romusha meninggal saat menggali, dan konon mayat mereka dikubur di dalam dinding lorong sebagai bagian dari konstruksi. Struktur dan fungsi terowongan. Lubang Jepang bukan sekadar lorong kosong. Terowongan ini dirancang secara militer dan memiliki fungsi-fungsi strategis. Ruang amunisi penyimpanan senjata dan peluru. Ruang interogasi untuk menyiksa dan menginterogasi tahanan. Penjara bawah tanah menahan tawanan perang. Ruang komunikasi pos penghubung antar markas. Jalur pelarian jalan keluar rahasia ke berbagai titik di Bukit Tinggi. Total panjang lorong diperkirakan mencapai lebih dari 1.400 meter, walaupun yang dibuka untuk umum hanya sebagian kecil. Lokasi strategis. Lubang Jepang dibangun di bawah perbukitan Taman Panorama, yang menghadap langsung ke Ngarai Sianok, sebuah lembah curam alami. Lokasi ini dianggap sangat strategis karena sulit diakses musuh, pemandangan luas untuk mengawasi pergerakan musuh, dekat dengan pusat kota dan benteng Fort de Kock. Fakta tambahan. Terowongan ini sempat disembunyikan dari publik setelah kemerdekaan, lalu dibuka untuk umum sebagai objek wisata sejarah. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mulai melestarikan situs ini dan memperkenalkan narasi sejarahnya ke wisatawan. Sampai hari ini, masih banyak bagian terowongan yang tidak dibuka, dan catatan arsitektur aslinya belum lengkap. Unsur mistis dan budaya. Karena sejarahnya yang kelam, Lubang Jepang juga dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Banyak yang percaya arwah Romusha masih menjaga tempat ini. Pengunjung melaporkan suara-suara aneh, bisikan, atau bayangan misterius saat menyusuri lorong. Ada larangan tidak tertulis untuk tidak bercanda atau berkata kotor di dalam terowongan. Lubang Jepang Bukit Tinggi adalah simbol kekejaman perang, penderitaan rakyat Indonesia, dan juga ketangguhan sejarah kita. Meski kini menjadi objek wisata edukatif dan budaya, tempat ini tetap menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan dari masa lalu yang kelam. Kisah penjaga lama. Pak Hasan, penjaga sejak 1995, sering merasa diikuti saat menyusuri lorong. Malam hari, lampu sering padam hanya di satu titik, ruang interogasi. Pernah melihat bayangan pria bertopi Jepang berdiri diam. Sosok wanita duduk di lorong gelap. Bau amis mendadak muncul, lalu menghilang. Pernah masuk sendiri ke lorong lama yang tak tercatat,
dan keluar dari tempat berbeda. Waktu saya masuk, jam tangan saya 12.01. Tapi waktu keluar, udah jam 2.14. Padahal saya rasa cuma 10 menit. Siswa yang tersasar. Tahun 2007. Rombongan sekolah dari Padang. Satu kelompok kecil masuk lebih dalam karena penasaran. Temukan lorong kecil dengan pintu besi, yang tiba-tiba terbuka sendiri. Begitu masuk, pintu tertutup otomatis. Hawa panas, napas sesak, dan muncul suara rintihan dari dinding. Salah satu siswa kerasukan, teriak, "Saya belum selesai gali. Jangan tutup pintunya." Setelah berhasil keluar, waktu di luar menunjukkan mereka hilang selama 6 jam. Tapi mereka merasa hanya 15 menit di dalam. Wartawan yang hilang. Tahun 2015 Dian, jurnalis lokal. Ingin bikin liputan eksklusif tentang bagian terdalam lorong. Masuk dengan handicam dan recorder audio. Tidak pernah keluar. 6 jam kemudian, petugas menemukan kameranya saja. Masih menyala. Isi rekaman. Dian menyusuri lorong dengan tenang. Tiba-tiba dengar suara langkah cepat di belakang. Kamera terjatuh. Terekam. Bayangan putih melintas sangat cepat. Lalu, suara jeritan tertahan. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Investigasi paranormal. Tim spiritual lokal masuk tahun 2018. Ditemani medium dan sensor EMF. Ruang interogasi. EMF melonjak drastis. Di salah satu lorong, medium melihat kerumunan Romusha menangis. Beberapa anggota tim muntah darah di pintu ruang penyiksaan. Salah satu dari mereka kesurupan dan berkata, "Kami belum bisa keluar. Kami dikubur hidup-hidup." Konspirasi militer lorong tersembunyi. Ada teori bahwa sebagian terowongan digunakan hingga hari ini. Katanya, jadi jalur bawah tanah rahasia. Tahun 2001. Ada suara gemuruh aneh dari bawah kota. Pemerintah tak pernah buka semua peta asli lorong. Peneliti Jepang yang datang pada 1998 dilarang masuk ke sektor belakang. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Atau ada makhluk yang tidak boleh dibangunkan? Lubang Jepang bukan sekadar monumen sejarah. Ini adalah tempat di mana masa lalu tidak pernah tidur. Dan jika kamu masuk terlalu dalam, bisa jadi kamu takkan bisa keluar lagi. 2 terowongan Jepang Biak, Papua. Di sebuah pulau kecil di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah lorong tua. Dibangun di tengah perang, digenangi darah, dan kini menjadi saksi bisu sejarah yang penuh misteri. Ini adalah terowongan Jepang Biak, Papua. Tempat yang tidak hanya menyimpan kisah perang, tapi juga suara-suara dari masa lalu. Sejarah pendudukan Jepang di Papua. Tahun 1942. Jepang mulai masuk ke wilayah Pasifik, termasuk Papua. Biak menjadi titik strategis, pintu masuk ke Australia. Pasukan Jepang datang, dan mereka membangun pertahanan. Salah satunya, terowongan bawah tanah di Biak. Tujuan utamanya? Melindungi diri dari serangan udara sekutu, menyimpan logistik, dan sebagai markas rahasia di bawah tanah. Pembangunan terowongan. Terowongan ini dibangun sekitar tahun 1943. Jepang menggunakan Romusha, pekerja paksa lokal, yang bekerja siang malam, tanpa mesin, tanpa perlindungan. Dinding-dinding batu dilubangi dengan tangan kosong. Banyak dari mereka tidak pernah keluar dari terowongan ini. Lorong ini memiliki beberapa bagian. Ruang amunisi, ruang persembunyian, jalur pelarian, dan area penyimpanan logistik. Pertempuran Biak. Bulan Mei 1944. Amerika Serikat datang menyerbu. Pertempuran pecah di Pulau Biak. Jepang bertahan mati-matian di dalam terowongan ini. Mereka menjadikan gua sebagai benteng terakhir. Tapi ketika tak lagi bisa melawan, mereka memilih mati di dalam. Konon, lebih dari 300 tentara Jepang bunuh diri di gua ini, menggunakan granat dan pistol mereka sendiri. Misteri dan cerita mistis. Setelah puluhan tahun,
Lubang ini mulai dibuka untuk umum. Tapi cerita-cerita aneh mulai muncul. Cerita 1, suara langkah di tengah malam. Penjaga gua sering mendengar suara langkah sepatu bot. Padahal, gua kosong. Cerita 2, kesurupan berbahasa Jepang. Seorang pengunjung wanita mendadak jatuh pingsan. Saat sadar, ia berbicara dalam bahasa Jepang, meski tidak pernah belajar. Cerita 3, bau mesiu dan darah. Beberapa wisatawan mencium bau darah segar di lorong terdalam. Seakan perang baru saja terjadi. Para dukun lokal percaya, arwah tentara Jepang masih terperangkap, karena mereka mati tanpa dimakamkan. Kondisi saat ini dan fakta unik. Hari ini, terowongan Jepang di Biak telah dibuka untuk wisata sejarah. Tapi tak semua bagian bisa dijelajahi. Sebagian lorong sudah runtuh dan tertimbun tanah. Yang bisa kamu lihat, sisa-sisa rel logistik, ruang sempit bekas pertahanan, dan bekas tembok ledakan granat. Fakta menarik, dinding gua masih menghitam karena jelaga ledakan. Beberapa alat medis dan peralatan perang masih tertinggal. Beberapa bagian gua belum pernah dimasuki karena dianggap terlalu berbahaya. Wawancara dan testimoni. Kalau malam hari, saya tak berani masuk sendirian. Seperti ada yang mengawasi. Penjaga situs. Saya masuk ke lorong dalam. Kepala langsung pusing, dada sesak. Padahal saya sehat. Turis asal Surabaya. Tempat ini harus dihormati. Ini bukan tempat biasa. Ini kuburan. Tokoh adat Biak. Di balik batu dan tanah ini, tersimpan kisah tentang perang, penderitaan, dan jiwa-jiwa yang belum tenang. Terowongan Jepang di Biak bukan sekadar tempat wisata, tapi monumen bisu dari masa kelam, yang seharusnya tidak pernah terulang lagi. Lorong kerajaan dan koneksi mistis. 1. Terowongan Keraton Yogyakarta ke pantai selatan. Di balik kemegahan Keraton Yogyakarta, tersembunyi sebuah rahasia tua yang telah hidup dalam cerita rakyat selama ratusan tahun. Sebuah terowongan rahasia yang katanya menghubungkan langsung keraton dengan Laut Selatan, menuju istana gaib Sang Ratu Pantai Selatan. Apakah ini hanya mitos? Atau ada fakta tersembunyi di bawah tanah Jogja? Asal-usul keraton kepercayaan spiritual. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sejak awal, keraton bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat spiritual. Dalam kepercayaan Jawa, keraton adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Utara adalah Gunung Merapi, lambang kekuatan laki-laki. Selatan adalah Laut Selatan, lambang kekuatan perempuan. Di tengahnya, keraton berdiri, menyatukan dua kekuatan alam. Disinilah cerita tentang terowongan gaib keraton mulai beredar. Terowongan misterius. Di mana lokasinya? Banyak yang percaya bahwa terowongan dimulai dari Sumur Gumuling, bagian dari Taman Sari. Dari sini, lorong dipercaya membentang ke arah selatan, melewati bawah alun-alun kidul, menembus desa-desa, dan berakhir di pantai Parangkusumo. Beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat pintu besi tua yang kini tertutup tanah. Ada juga laporan dari tim geologi yang menemukan struktur bawah tanah memanjang dari arah keraton. Kaitan dengan Ratu Pantai Selatan. Dalam kepercayaan Jawa, Ratu Kidul, penguasa Pantai Selatan, adalah pasangan spiritual Sultan. Setiap naik tahta, Sultan akan melakukan pernikahan simbolis dengan Ratu Kidul. Ada legenda bahwa Sultan bisa mengunjungi istana Ratu Kidul lewat terowongan rahasia dari keraton. Bahkan, di pantai Parangkusumo, ada batu cepuri tempat Sultan bertemu dengan Sang Ratu. Apakah mungkin terowongan itu nyata? Penelusuran dan saksi mata. Beberapa saksi mata pernah mengalami hal ganjil saat berada di bawah Taman Sari. Saya melihat lorong yang gelap, panjang, lalu tiba-tiba tertutup kabut. Ada suara air mengalir, tapi nggak kelihatan dari mana asalnya. Saat mencoba menyusuri, rasanya seperti diputar-putar di tempat. Penelusuran tim supranatural menyebut bahwa terowongan dijaga makhluk gaib. Siapapun yang masuk tanpa izin bisa tersesat selamanya.
Bahkan ada cerita seorang petugas kebersihan keraton yang hilang secara misterius, dan baru kembali 3 hari kemudian, dalam kondisi linglung. Perspektif sejarah arkeologi. Apakah mungkin secara arsitektural terowongan sepanjang 25 km dibangun ratusan tahun lalu? Beberapa ahli menyebut, struktur tanah Jogja memang memungkinkan adanya lorong bawah tanah. Namun, bukti fisik konkret masih minim. Ada kemungkinan lorong-lorong pendek memang dibangun sebagai tempat persembunyian sultan. Tapi soal terowongan sampai ke laut, masih menjadi misteri. Antara mitos, kepercayaan, dan imajinasi kolektif. Kadang, yang tidak terlihat, justru yang paling kuat diyakini. Terowongan keraton bukan hanya bangunan fisik, tapi juga lambang hubungan antara manusia dan alam, antara sultan dan ratu pantai selatan. Apakah itu nyata secara fisik, atau hanya simbolik? Di Jogja, batas antara dunia nyata dan gaib sangat tipis. Sampai hari ini, tak ada yang benar-benar bisa membuktikan keberadaan terowongan keraton. Tapi juga tak ada yang bisa menyangkalnya sepenuhnya. Di Yogyakarta, di bawah tanah yang kamu pijak, mungkin ada lorong rahasia yang mengarah ke kerajaan gaib di Laut Selatan. Dan hanya mereka yang diizinkan, yang bisa melihat pintunya. 2 lorong gaib Keraton Surakarta. Keraton Surakarta berdiri megah sebagai simbol kejayaan Mataram Islam. Namun, di balik tembok-tembok tuanya, tersimpan kisah yang tidak tertulis dalam buku sejarah. Sebuah lorong gaib, yang katanya bisa menembus ke tempat yang tak terlihat mata, menuju alam lain. Apakah ini hanya legenda? Atau benar-benar ada jalan tersembunyi di bawah tanah keraton? Keraton Surakarta dan warisan gaibnya. Didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1745, Keraton Surakarta bukan hanya pusat politik, tapi juga pusat spiritual Jawa. Di dalamnya tersimpan ratusan pusaka keramat, dan tradisi mistik yang masih hidup hingga kini. Banyak yang percaya bahwa keraton bukan hanya tempat tinggal raja, tapi juga portal menuju alam gaib. Dan salah satu jalur itu adalah lorong gaib yang tersembunyi di bawah tanah keraton. Keberadaan lorong gaib. Cerita tentang lorong ini sudah lama beredar di kalangan abdi dalem. Lorong itu konon menghubungkan keraton ke Gunung Lawu, atau ke Laut Selatan, seperti di Yogyakarta, atau bahkan ke alam gaib tempat para leluhur dan makhluk halus tinggal. Salah satu titik mencurigakan adalah di Pendapa Sasana Sewaka dan dekat Sitinggil Lor. Beberapa menyebut, ada pintu rahasia yang hanya bisa dibuka pada malam-malam tertentu, dan hanya oleh orang-orang terpilih. Cerita para abdi dalem. Saya pernah membersihkan bagian dalam keraton waktu malam. Tiba-tiba, saya melihat pintu kecil terbuka di balik dinding. Ada cahaya biru kehijauan dari dalam. Tapi saat saya dekati, pintunya hilang. Kisah salah satu abdi dalem Keraton Surakarta. Ada pula cerita tentang abdi dalem yang tersesat di lorong dan muncul di lokasi berbeda, bahkan di luar kota. Ada yang percaya, lorong ini bukan cuma fisik, tapi juga dimensi gaib. Hubungan dengan alam gaib dan Raja Jawa. Dalam kepercayaan Jawa, raja bukan sekadar penguasa dunia, tapi juga memiliki hubungan spiritual dengan dunia lain. Lorong gaib dipercaya digunakan oleh para raja untuk meditasi, bertemu leluhur, menerima petunjuk dari alam halus. Bahkan, ada yang menyebut raja-raja Jawa memiliki kemampuan melakukan perjalanan astral melalui lorong ini. Mungkin bukan jalan seperti kita bayangkan, tapi lorong dalam alam batin. Mitos atau realita? Apakah mungkin ada lorong bawah tanah di Keraton Surakarta? Peneliti sejarah menyebut, struktur bangunan keraton memungkinkan adanya lorong-lorong kecil. Dulu digunakan sebagai jalur pelarian atau tempat persembunyian. Tapi belum ada bukti fisik tentang lorong yang sampai keluar kota. Namun, cerita tetap hidup karena lorong itu tak kasat mata. Bisa jadi, itu adalah jalan batin yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berilmu. Penelusuran supranatural. Beberapa tim spiritual dan paranormal pernah mencoba menyusuri jalur lorong gaib ini. Hasilnya, perubahan suhu ekstrim. Aroma kemenyan yang muncul tiba-tiba.
Suara langkah kaki yang tidak terlihat sumbernya. Bahkan rekaman suara gamelan dari dalam tanah. Seakan ada kerajaan lain di bawah tanah keraton, kata salah satu spiritualis. Apakah lorong itu nyata? Sampai hari ini, lorong gaib Keraton Surakarta masih menjadi misteri. Bagi sebagian orang, itu hanyalah dongeng. Tapi bagi yang percaya, lorong itu nyata. Tidak selalu berbentuk batu dan semen. Tapi bisa juga berupa jalur antara dunia, yang hanya terbuka bagi mereka yang diizinkan. Lorong kolonial yang terlupakan. Satu basement gedung tua di Bandung. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang modern dan ramai, tersembunyi jejak masa lalu yang kelam. Gedung-gedung tua yang diam 1000 bahasa, namun menyimpan bisikan sejarah dan misteri. Di balik lantai-lantai berdebu dan dinding berlumut itu, ada sebuah ruang rahasia di bawah tanah, yang tak semua orang berani masuki. Basement gelap, dengan lorong-lorong menuju entah kemana. Gedung tua Bandung, saksi sejarah tempat mistis. Bandung dikenal sebagai Parits van Java pada masa kolonial. Banyak bangunan tua peninggalan Belanda masih berdiri megah hingga kini. Tapi di balik keindahannya, banyak dari gedung-gedung ini menyimpan kisah kelam. Seperti penyiksaan di masa penjajahan, ruang interogasi rahasia, bahkan tempat persembunyian. Dan semua itu ada di basement. Cerita lorong rahasia di bawah tanah. Beberapa bangunan tua di Bandung dipercaya saling terhubung oleh lorong bawah tanah. Dari gedung sate ke gedung Merdeka. Dari gedung Asia Afrika ke penjara bawah tanah tua. Bahkan hingga ke Gunung Tangkuban Perahu. Menurut mitos, lorong ini dulunya digunakan oleh tentara Belanda, Jepang, hingga pejuang kemerdekaan. Tapi banyak yang percaya, lorong ini sekarang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Pengalaman mistis dari dalam basement. Seorang penjaga gedung tua bercerita. Saya turun ke basement jam 2 pagi karena mendengar suara orang menangis. Tapi begitu sampai bawah, lampu padam semua, dan suara itu berubah jadi tawa. Lainnya mengaku melihat sosok tentara Belanda tanpa kepala, atau wanita bergaun putih berjalan di lorong. Ada pula yang mencium bau anyir darah padahal tempat itu kosong. Apa yang disembunyikan lorong ini? Banyak yang bertanya, kenapa lorong ini ditutup? Beberapa alasan yang pernah muncul. Karena terlalu berbahaya dan rapuh. Karena dijadikan tempat penyiksaan zaman penjajahan. Atau karena ada sesuatu di dalam yang tidak boleh diganggu. Peneliti sejarah menyebut, beberapa lorong memang sengaja dikunci oleh pemerintah kolonial agar tak bisa diakses. Tapi kenapa sebagian basement tetap aktif pada malam hari? Penelusuran paranormal dan hasil penelitiannya. Tim investigasi paranormal pernah melakukan penelusuran ke salah satu gedung tua di Bandung. Hasilnya, kamera merekam suara anak kecil menangis. Suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. EMF detektor menunjukkan aktivitas energi tak kasat mata. Salah satu anggota tim sempat kerasukan dan menyebut nama-nama Belanda kuno. Apakah ini sekadar sugesti? Atau memang ada makhluk yang terperangkap di dalam basement itu? Apakah masih ada lorong yang belum ditemukan? Beberapa arkeolog dan peneliti percaya masih ada lorong-lorong tua di Bandung yang belum ditemukan. Tertutup reruntuhan, atau disembunyikan oleh pembangunan modern. Dan konon, lorong-lorong ini bukan hanya penghubung antar gedung, tapi juga mengarah ke tempat pemujaan kuno, penyimpanan pusaka, bahkan ke dimensi lain. Misteri basement Bandung yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di basement-basement tua Bandung? Apakah hanya sejarah? Atau ada dunia lain yang tak pernah kita lihat? Mungkin ada alasan mengapa tempat itu ditutup. Dan mungkin beberapa pintu memang tidak seharusnya dibuka. 2. Terowongan bawah Surabaya. Surabaya, kota pahlawan, kota perjuangan. Tapi di bawah hiruk-pikuk jalanannya, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah dunia bawah tanah, sunyi, gelap, dan penuh misteri. Terowongan bawah tanah, peninggalan masa lalu. Apakah lorong ini hanya jalur evakuasi? Atau menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui publik? Terowongan bawah tanah Surabaya.
Terowongan bawah tanah di Surabaya diduga dibangun pada era kolonial Belanda, awal 1900-an. Tujuannya? Beragam versi. Jalur darurat untuk pejabat Hindia Belanda. Jalur penyelundupan dan pelarian. Jalur penghubung antar benteng dan gedung penting. Beberapa lokasi yang diyakini memiliki akses terowongan. Gedung Siola, Hotel Majapahit, Balai Kota, Tunjungan, dan bahkan bawah Sungai Kalimas. Penemuan akses terowongan. Tahun 2016, pekerja proyek revitalisasi trotoar menemukan lubang besar di bawah jalan Tunjungan. Di dalamnya, lorong tua dengan bata merah dan saluran udara. Warga sempat geger karena bentuknya seperti bunker militer. Ada juga lubang besar di bawah Balai Pemuda, yang konon merupakan bagian dari terowongan besar yang belum seluruhnya dipetakan. Misteri dan kisah mistis di lorong Surabaya. Beberapa penelusur urban legend pernah mencoba masuk ke dalam lorong-lorong ini. Tapi tak semua kembali dengan selamat. Ada yang mengaku tersesat berjam-jam padahal baru masuk beberapa menit. Ada juga cerita penampakan. Sosok tentara Jepang membawa bayonet. Suara langkah kaki tanpa tubuh. Jeritan perempuan yang hilang di masa penjajahan. Banyak orang percaya, terowongan ini bukan hanya fisik, tapi juga punya pintu menuju dimensi gaib. Kemana arah lorong ini? Berdasarkan penuturan warga dan sejarawan. Ada terowongan yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Perak. Ada yang menuju gedung Internatio. Bahkan, ada lorong di bawah Sungai Kalimas yang tembus ke Jembatan Merah. Salah satu lorong dipercaya pernah digunakan oleh tokoh perlawanan Belanda untuk kabur diam-diam. Sayangnya, banyak dari lorong ini kini tertutup beton atau tidak bisa diakses publik. Mengapa terowongan ini ditutup? Pemerintah kota beberapa kali mengkonfirmasi keberadaan lorong. Tapi alasannya ditutup adalah karena risiko bangunan runtuh, berbahaya karena ventilasi minim. Belum ada kepastian hukum dan anggaran restorasi. Tapi sebagian masyarakat percaya, penutupan itu ada hubungannya dengan rahasia sejarah. Atau bahkan, energi gaib yang terkurung di bawah tanah. Penelusuran paranormal dan spekulasi publik. Dalam sebuah penelusuran spiritual, disebutkan bahwa lorong itu masih aktif secara energi. Deteksi medan elektromagnetik tinggi ditemukan di salah satu titik lorong dekat gedung Siola. Bahkan salah satu spiritualis menyebut, lorong ini bukan buatan manusia biasa. Ada jalur yang bukan untuk orang biasa lewati. Artinya, mungkin beberapa bagian lorong adalah ruang transisi antara dunia nyata dan dunia gaib. Misteri terowongan Surabaya yang belum terungkap. Terowongan bawah tanah Surabaya. Sebuah peninggalan masa lalu yang hingga kini masih misterius. Apakah itu hanya lorong tua yang dilupakan? Atau sengaja disembunyikan karena menyimpan kebenaran yang tak siap kita terima? Mungkin ada sesuatu yang masih berkeliaran di bawah kota ini, menunggu untuk ditemukan, atau jangan sampai ditemukan. Kota di atas kota, terowongan di Jakarta. 1. Kota Tua Jakarta. Di balik keindahan arsitektur kolonial Kota Tua Jakarta, ada yang tak terlihat oleh mata. Terowongan tua yang membentang di bawah tanah. Dibangun sejak zaman penjajahan. Diselimuti rahasia. Dan menyimpan cerita-cerita yang terlupakan. Apakah kamu berani menyusuri lorong-lorong gelap ini? Sejarah singkat Kota Tuas awal mula terowongan. Kota Tua Jakarta dulunya dikenal sebagai Batavia, pusat pemerintahan VOC. Dibangun oleh Belanda di abad ke-17, Batavia menjadi kota dengan sistem kanal dan bangunan pertahanan. Dalam prosesnya, Belanda membangun banyak terowongan bawah tanah sebagai jalur penghubung antar gedung penting, tempat pelarian darurat, jalur pasokan logistik, dan bahkan ruang penyiksaan rahasia. Salah satu pusat terowongan ini diyakini berada di bawah gedung Fathahillah. Jejak terowongan yang masih ada. Beberapa lokasi di Kota Tua dipercaya masih memiliki akses ke lorong bawah tanah. Museum Fathahillah. Ada ruang bawah tanah yang dahulu digunakan sebagai penjara. Museum Wayang. Lorong sempit di bawah gudang tua. Gedung Arsip Nasional. Akses yang sudah ditutup. Stasiun Jakarta Kota.
area bawah tanah yang tidak terbuka untuk umum. Beberapa pekerja renovasi mengaku menemukan terowongan saat menggali fondasi. Tapi, segera ditutup kembali, karena dianggap berbahaya. Atau, ada yang ingin menyembunyikannya? Kisah mistis dari dalam lorong. Warga setempat dan penjaga museum punya banyak cerita. Ada suara rantai diseret dari bawah lantai. Teriakan minta tolong dari ruang kosong. Dan sosok bayangan yang muncul dari celah lubang ventilasi. Kisah nyata. Seorang pemandu wisata pernah dikunci dari dalam saat sedang menjelaskan ruang bawah tanah. Padahal dia sendirian. Ketika dibuka, pintunya tidak terkunci sama sekali. Ada juga cerita tentang seorang pengunjung yang kesurupan dan berbicara dalam bahasa Belanda kuno. Menyebut kata, "Laat mi ruit." Lepaskan aku. Penelitian dan penelusuran. Beberapa peneliti sejarah dari Universitas Indonesia dan LIPI pernah mengkaji potensi jaringan terowongan bawah tanah ini. Mereka menemukan bahwa sistem Kanal Batavia terhubung dengan beberapa ruangan bawah tanah. Bahkan ada peta tua yang menunjukkan lorong dari Fathahillah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi hingga kini, belum ada eksplorasi resmi dan total dari pemerintah. Alasannya? Biaya tinggi, risiko ambruk, dan keamanan. Namun, kelompok penelusur urban legend sempat merekam rekaman suara aneh dan suhu ekstrim dari salah satu terowongan tersembunyi. Apakah lorong ini masih digunakan? Beberapa warga percaya, lorong-lorong tua ini masih digunakan. Tapi bukan oleh siapapun secara umum, melainkan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk kegiatan tersembunyi, ritual, atau bahkan perdagangan gelap. Ada juga yang menyebut bahwa beberapa lorong ini menyambung hingga ke Istana Negara, atau Monas. Mungkinkah terowongan ini bagian dari sistem bawah tanah nasional yang dirahasiakan? Terowongan yang terkunci waktu. Kota tua Jakarta menyimpan banyak cerita. Tapi tidak semua cerita diceritakan di atas tanah. Sebagian terkubur di bawah batu bata, lumpur, dan waktu. Terowongan bawah tanah di kota ini bukan sekadar lorong kosong. Tapi saksi bisu sejarah, penderitaan, bahkan energi-energi yang tak pernah pergi. Dan, siapa tahu, saat kamu berjalan di atas jalan Taman Fathahillah, seseorang, atau sesuatu, sedang menatapmu dari bawah. 2. Terowongan Istana Merdeka. Di balik kemegahan Istana Merdeka yang berdiri tegak di jantung Jakarta, terdapat kisah yang tak banyak diketahui. Sebuah lorong rahasia yang katanya membentang jauh di bawah tanah, menyambung ke titik-titik strategis negara. Ada yang bilang, lorong itu dibangun untuk pelarian darurat. Tapi, ada juga yang percaya, lorong itu menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui publik. Sejarah pembangunan istana dan rumor lorong rahasia. Istana Merdeka mulai dibangun tahun 1873 dan selesai tahun 1879. Dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Wilhelm van Landsberghe. Beberapa catatan sejarah tidak pernah menyebutkan secara eksplisit tentang keberadaan lorong bawah tanah. Tapi rumor mulai muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Saat tentara, jurnalis, bahkan pekerja istana membicarakan jalan di bawah tanah yang tidak diketahui umum. Dipercaya dibangun oleh Belanda, tapi dimodifikasi lagi pada masa Presiden Soekarno. Kemana arah lorong itu? Menurut beberapa sumber tidak resmi, lorong ini menghubungkan istana ke Monas, Monumen Nasional, tersambung ke Gedung RRI. Ada jalur ke Masjid Istiqlal. Bahkan diduga memiliki akses ke bunker di bawah tanah untuk evakuasi presiden. Tapi semua itu tak pernah dibenarkan secara resmi. Karena bagian bawah istana adalah area yang sangat terbatas, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kesaksian tak resmi dan petunjuk-petunjuk aneh. Seorang eks-personel pengamanan istana pernah memberi pengakuan anonim. Ia berkata, di bawah istana ada ruang khusus. Tidak banyak yang tahu. Bahkan tidak semua petugas boleh mendekat. Beberapa pekerja renovasi sempat mengaku menemukan bagian lantai yang aneh, seperti bisa dibuka, namun segera ditutup kembali setelah laporan ke atasannya. Ada juga suara langkah kaki terdengar di bawah ruang pertemuan, padahal semua area bawah ditutup total.
Teori konspirasi dan unsur mistis. Banyak yang percaya, lorong ini bukan cuma jalur fisik, tapi juga ruang rahasia untuk pertemuan, ritual, atau perlindungan dari ancaman tak terlihat. Di kalangan spiritualis, area sekitar istana dipercaya memiliki energi sangat kuat. Salah satu paranormal pernah mengatakan, istana itu dilindungi dari atas dan bawah. Yang di bawah bukan hanya tembok beton. Apakah ini hanya metafora? Atau benar-benar ada penjaga gaib di lorong bawah tanah istana? Apakah lorong ini masih digunakan? Di era modern, banyak yang bertanya, apakah lorong ini masih digunakan untuk kepentingan kenegaraan? Apakah memang ada bunker anti serangan di bawah sana? Ataukah semua hanya dongeng urban? Pemerintah tak pernah mengonfirmasi atau menyangkal. Bahkan ketika ditanya oleh wartawan, selalu dijawab dengan diplomatis. Kami tidak bisa memberikan informasi mengenai struktur bawah tanah karena bersifat strategis dan rahasia negara. Dokumen lama dan petunjuk arsitektur. Salah satu arsitek senior menyebut bahwa bangunan zaman kolonial seringkali dilengkapi dengan ruang bawah tanah sebagai sistem pendinginan alami dan tempat evakuasi. Apalagi istana sebesar itu, sangat mungkin memiliki sistem bawah tanah kompleks. Namun, blueprint asli Istana Merdeka tidak pernah dibuka ke publik secara utuh. Sebagian sudah rusak, sebagian disimpan di Belanda. Jadi, apakah pemerintah menyembunyikan sesuatu? Misteri terpendam ibu kota. Di bawah gemerlap Jakarta, di bawah kaki presiden. Mungkin ada lorong yang tak seorang pun tahu ujungnya. Mungkin ada ruangan yang menyimpan rahasia masa lalu. Atau mungkin sesuatu yang disembunyikan dari rakyat. Misteri lorong Istana Merdeka bukan sekadar kisah tua, tapi mungkin bagian dari kebenaran yang terlalu besar untuk diungkap. Terowongan militer dan proyek rahasia. Satu terowongan pelindung di Ambarawa. Di balik keindahan alam dan sejarah militer di kota kecil Ambarawa, tersembunyi sebuah bangunan tua di bawah tanah. Dindingnya tebal, sunyi, dan menyimpan banyak tanya. Sebuah terowongan pelindung yang dipercaya dibangun di masa Perang Dunia untuk perlindungan para jenderal atau menyimpan sesuatu yang lebih rahasia. Sejarah militer Ambarawa. Ambarawa adalah kota strategis sejak zaman kolonial. Dikenal dengan pertempuran heroik, Palagan Ambarawa. Tapi jauh sebelum itu, Belanda telah membangun benteng dan jalur logistik penting di sini. Termasuk benteng Willem I dan jalur kereta Ambarawa, Magelang. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka juga memanfaatkan struktur pertahanan ini. Dan di masa inilah, muncul cerita soal terowongan pelindung rahasia. Penemuan terowongan. Di area benteng Willem I dan sekitarnya, warga dan peneliti menemukan struktur bawah tanah. Dindingnya tebal, terbuat dari batu kapur dan bata, dengan ventilasi tersembunyi. Beberapa lorong menyambung dari bawah benteng ke area lain yang lebih jauh. Ada lorong yang sudah ditutup tanah, dan ada juga yang masih terbuka sebagian. Beberapa warga menyebutnya bunker Jepang, walaupun kemungkinan besar itu warisan Belanda yang diperkuat Jepang. Untuk apa terowongan itu? Teori paling kuat. Digunakan sebagai tempat berlindung saat serangan udara. Diperuntukkan bagi petinggi militer Jepang atau Belanda. Sebagai tempat penyimpanan logistik dan amunisi. Ada juga yang percaya itu jalur pelarian rahasia. Beberapa lorong menuju arah hutan, dan sebagian diduga menuju stasiun kereta lama. Artinya, ada kemungkinan bahwa jalur ini juga menghubungkan logistik militer ke rel kereta bawah tanah. Misteri dan kisah mistis. Banyak warga sekitar yang enggan masuk ke dalam. Kata mereka, ada sesuatu di dalam sana. Suara langkah, bisikan, bahkan penampakan. Beberapa penelusuran spiritual menyebut ada energi kuat di dalam terowongan. Konon, banyak tentara Jepang yang tewas di dalam saat masa kekalahan, dan arwahnya belum tenang. Seorang warga berkata, kalau malam, kadang terdengar suara seragam tentara diseret. Penelusuran arkeolog dan kendala ekskavasi. Penelusuran resmi dari arkeolog dan tim sejarah pernah dilakukan. Tapi banyak bagian lorong yang sudah tertimbun tanah dan tertutup vegetasi.
Struktur bawah tanah tua ini juga cukup rapuh dan berisiko runtuh jika tidak hati-hati. Sejauh ini, tidak ada publikasi resmi dari pemerintah tentang panjang, kedalaman, atau tujuan lorong ini secara utuh. Tapi dokumen sejarah mencatat bahwa pasukan Jepang benar-benar menggunakan wilayah Ambarawa sebagai basis militer aktif. Teori liar dan konspirasi. Beberapa teori berkembang. Lorong itu menyambung hingga ke Magelang dan Semarang, tempat menyimpan emas Jepang. Bahkan ada yang bilang, itu adalah bagian dari jalur rahasia Asia Timur Raya yang menghubungkan markas Jepang antar kota. Semua teori ini belum bisa dibuktikan, tapi juga belum dibantah secara tuntas. Rahasia yang belum terkuak. Di bawah tanah Ambarawa, terdapat kisah yang belum selesai. Lorong-lorong sunyi yang pernah menjadi saksi strategi, perlindungan, dan mungkin kematian. Hingga kini, kita masih bertanya, apakah lorong itu hanya peninggalan tua? Atau pintu menuju sejarah yang selama ini tersembunyi? 2 Terowongan Rawabinong, Bekasi. Di balik kota padat Bekasi yang modern, ada sebuah tempat yang menyimpan rahasia tua. Rawa yang sunyi, tanah yang gersang. Tapi konon, di bawah tanah itu, ada terowongan tua yang menyambung ke tempat-tempat tak terduga. Apakah ini peninggalan zaman perang? Atau lorong gaib yang menyimpan energi mistis? Lokasi dan latar Rawabinong. Rawabinong terletak di Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Dulu merupakan daerah rawa luas, sunyi, dan jarang dijamah. Sekarang sudah mulai padat penduduk, tapi masih menyisakan jejak-jejak keheningan masa lalu. Disinilah muncul cerita tentang sebuah terowongan tua di bawah tanah. Warga menyebutnya sebagai lorong Jepang. Ada juga yang bilang itu lorong Belanda. Penemuan terowongan. Beberapa tahun lalu, warga menemukan struktur dinding saat menggali untuk proyek pembangunan. Dinding itu bukan beton modern, tapi batu bata besar dengan corak tua. Ada yang sempat melihat lorong sepanjang beberapa meter. Lalu terowongan itu tertimbun lagi oleh tanah dan belum pernah digali total. Isu mulai berkembang. Apakah ini jalur bawah tanah yang menghubungkan markas militer Jepang? Teori, terowongan militer atau jalur logistik? Ada beberapa teori tentang terowongan ini. Dibuat oleh Jepang saat pendudukan, sebagai tempat persembunyian atau jalur logistik. Warisan Belanda yang digunakan ulang oleh Jepang. Lorong untuk mengalirkan air atau sistem pertahanan. Karena letaknya di jalur strategis Bekasi Cikarang, banyak percaya lorong ini bisa saja menyambung ke markas militer tersembunyi. Cerita mistis dan kejadian aneh. Sejak penemuan itu, warga mulai melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah di malam hari, cahaya samar dari bawah tanah, bau amis dan wangi bunga secara bersamaan. Salah satu warga pernah berkata, "Saya pernah dengar suara orang baris jalan malam-malam, tapi pas dicek, kosong." Ada juga yang percaya, penjaga tak kasat mata menjaga pintu masuk lorong ini. Apakah lorong ini masih ada? Sayangnya, sekarang lokasi terowongan sudah tertutup bangunan dan proyek perumahan. Tapi beberapa bagian lorong diyakini masih utuh di dalam tanah. Banyak peneliti sejarah lokal yang ingin menelusuri lebih dalam. Tapi terbentur izin, dana, dan risiko longsor. Sampai hari ini, terowongan Rawabinong masih menjadi tanda tanya besar. Konspirasi atau fakta sejarah yang terlupakan? Ada yang percaya, terowongan ini adalah bagian dari jalur bawah tanah militer Jepang yang tersebar di Jabodetabek. Mungkin menyambung ke Cibubur, Halim, atau bahkan pusat kota Jakarta. Tapi karena tak ada dokumentasi resmi, lorong ini tetap menjadi urban legend. Apakah ada emas tersembunyi? Apakah itu tempat eksekusi rahasia? Atau sekadar saluran air tua yang disalahartikan? Rahasia yang terkubur. Sebuah terowongan yang pernah terlihat, lalu lenyap lagi di telan tanah. Apakah itu hanya bagian dari sejarah? Atau bagian dari rahasia yang disembunyikan selama puluhan tahun? Mungkin, suatu hari nanti, kebenarannya akan terungkap. Tapi sampai saat itu tiba, Rawabinong akan tetap menyimpan misterinya. Di bawah tanah yang diam, dan mungkin tidak sepenuhnya kosong. Lorong berhantu dan cerita mistis.
Satu lorong rumah tua Lawang Sewu. Di tengah kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah, ikonik, bersejarah, dan menyeramkan. Namanya Lawang Sewu, artinya 1000 pintu. Tapi, yang tak banyak orang tahu, adalah apa yang tersembunyi di bawah tanahnya. Sebuah lorong, tempat yang menyimpan jejak penderitaan, kematian, dan bisikan dari dunia lain. Sejarah singkat Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun tahun 1904 oleh Belanda sebagai kantor Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS. Arsitekturnya bergaya Belanda klasik dengan banyak pintu dan jendela besar. Sebab itulah disebut Lawang Sewu. Namun, saat masa pendudukan Jepang, bangunan ini berubah fungsi. Bukan lagi sekadar kantor, tapi penjara bawah tanah. Lorong bawah tanah yang menyimpan cerita gelap. Di lantai dasar bangunan B Lawang Sewu, terdapat sebuah lorong bawah tanah. Lorong ini dulunya digunakan sebagai saluran air, tapi oleh Jepang diubah menjadi tempat penyiksaan. Ruangan sempit, tanpa udara, basah, dan gelap. Tahanan dikurung, disiksa, bahkan dieksekusi di sini. Beberapa saksi sejarah menyebut, mayat-mayat dibiarkan membusuk di dalam lorong. Kini, tempat itu dikunci dan tidak bisa diakses bebas. Tapi aura mencekamnya masih terasa. Kesaksian mistis para penjaga dan pengunjung. Banyak penjaga melaporkan suara-suara aneh dari bawah tanah. Tangisan, jeritan, dan suara rantai yang diseret. Beberapa pengunjung yang pernah ikut tur malam merasakan hal yang tak bisa dijelaskan. Kamera tiba-tiba mati di depan lorong. Bau anyir darah yang muncul dan hilang. Penampakan sosok tanpa kepala berdiri di ujung lorong. Bahkan pemandu tur pernah berkata, "Kalau kamu berdiri sendirian di lorong itu, kadang ada yang bisik, 'Tolong,' dari balik dinding." Teori lorong rahasia dan jalur pelarian. Ada teori menarik. Lorong bawah tanah ini menyambung ke area kota lama Semarang. Mungkin digunakan sebagai jalur pelarian pejabat Belanda saat perang. Beberapa juga percaya, ada lorong lain yang tidak terdaftar secara resmi, tersembunyi dan belum ditemukan. Apakah ini sekadar mitos? Atau memang ada lorong yang disembunyikan dari publik? Jejak sejarah dan roh yang tak tenang. Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua, tapi tempat di mana sejarah dan mistis bertabrakan. Di lorong bawah tanahnya, tertinggal energi dari mereka yang pernah menderita di sana. Banyak orang datang hanya untuk merasakan suasana lorong itu. Sebagian menangis, sebagian merasa dicekam ketakutan tiba-tiba, sebagian lagi mengaku mendengar nama mereka dipanggil dari balik lorong. Tur Lawang Sewu dan batas antara dunia. Kini, Lawang Sewu telah menjadi museum sejarah. Tapi lorong bawah tanah tetap menjadi bagian yang hanya bisa dilihat dalam tur khusus. Beberapa paranormal menyebut lorong itu sebagai gerbang antara dua dunia. Ada entitas yang tidak ingin dilupakan. Ada roh yang tidak pernah keluar dari lorong itu. Lawang Sewu tetap berdiri megah, tapi lorong di bawahnya masih menyimpan cerita yang tidak ingin diungkap. Misteri yang tak pernah usai. Lawang Sewu adalah saksi bisu sejarah panjang Indonesia, tapi juga tempat di mana banyak nyawa hilang dalam diam. Lorong-lorong di bawah tanahnya bukan hanya jalur, tapi juga kuburan rahasia. Mungkin kita tak akan pernah tahu pasti, tapi satu hal yang pasti, setiap langkah di lorong itu membawa kita lebih dekat pada kisah yang dikubur oleh waktu. 2 gedung tua di Semarang. Semarang, kota yang kaya akan sejarah kolonial, tapi di balik kejayaan masa lalu itu, tersembunyi gedung-gedung tua yang menyimpan lebih dari sekadar cerita lama. Mereka menyimpan rahasia kelam dan kisah mistis yang tak pernah padam. Apa kamu berani menelusuri lorong-lorong tua dan merasakan sendiri dinginnya aura yang tak terlihat? Pengenalan gedung-gedung tua di Semarang. Semarang dikenal dengan kawasan kota lamanya yang menyimpan banyak bangunan tua peninggalan Belanda. Dari Lawang Sewu, Gereja Blenduk, hingga Gedung Marba. Tapi tak semua yang berdiri megah itu kosong dari penghuni. Beberapa gedung masih berdiri kokoh, tapi ada yang telah ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Konon,
Bukan hanya manusia yang pernah tinggal di dalamnya. Gedung Marba. Gedung Marba, peninggalan keluarga Arab kaya raya pada akhir abad ke-19. Kini berdiri sebagai bangunan heritage. Tapi menurut warga sekitar, ada sesuatu yang menghuni lantai atas yang tak lagi digunakan. Malam hari, sering terdengar langkah kaki dan suara pintu diketuk dari dalam, padahal kosong. Penjual kaki lima sekitar gedung sering melihat sosok wanita berbaju putih duduk di jendela lantai 2. Beberapa pekerja restorasi bahkan keluar karena merasa dipelototi. Gedung eks asuransi Jiwasraya. Gedung yang pernah digunakan sebagai kantor asuransi Belanda, Jiwasraya, kini kosong dan tidak dipakai. Tapi saat malam tiba, warga sekitar sering melihat lampu yang menyala sendiri di dalam gedung. Suara mesin ketik terdengar samar dari balik jendela. Konon katanya, gedung ini dulu pernah menjadi tempat eksekusi tahanan saat Jepang menduduki Semarang. Jejak penderitaan itu tak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi di balik tembok tua. Gedung tua dekat Stasiun Tawang. Tepat di belakang Stasiun Tawang, ada sebuah bangunan tua yang kini dipenuhi tanaman liar. Dulu digunakan sebagai tempat penginapan petugas Belanda. Tapi kini, tak satu pun warga berani mendekat saat malam. Beberapa driver ojek online mengaku mendapat orderan fiktif menuju gedung ini saat dicek. Kosong. Salah satu warga pernah melihat seseorang keluar dari gedung itu, tapi badannya tak menyentuh tanah. Gudang tua di kawasan Kota Lama. Gudang-gudang tua yang dulu digunakan untuk menyimpan rempah dan logistik kini terbengkalai. Tapi bukan berarti tak ada yang menghuni. Paranormal lokal pernah mencoba membuka mata batin di salah satu gudang dan mengatakan, tempat ini seperti pasar, tapi bukan untuk manusia. Mereka datang dan pergi. Suara barang jatuh, langkah berat, dan suara tertawa kecil anak-anak. Padahal gudang itu sudah dikunci bertahun-tahun. Analisis dan fenomena mistis. Apa yang menyebabkan gedung-gedung ini menyimpan energi mistis? Para ahli menyebut, tempat yang pernah menjadi lokasi penderitaan, kematian, atau tragedi, cenderung menyerap energi emosional. Jika energi itu cukup kuat, bisa bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kadang, muncul dalam bentuk penampakan, suara, atau bahkan pengaruh psikologis bagi pengunjung. Kebenaran yang tak terlihat. Gedung-gedung tua di Semarang bukan hanya warisan sejarah. Mereka adalah saksi bisu dari zaman ke zaman. Dan di balik keindahannya, ada cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari. Entah benar atau tidak, satu hal pasti. Banyak yang masuk dengan rasa penasaran, dan keluar dengan rasa takut. Terowongan di bawah kota-kota Indonesia bukan sekadar lorong gelap. Mereka adalah saksi bisu dari penjajahan, pengkhianatan, dan ritual yang tak pernah dipublikasikan. Di atas kita mungkin ada lampu jalan, tapi di bawah ada gelap yang tak bisa dijelaskan. Dan kamu, berani gak masuk ke dalamnya? Kalau kamu tahu kota yang punya lorong rahasia, tulis di kolom komentar. Kalau berani, coba telusuri. Tapi jangan sendiri. Karena kadang, lorong itu bukan untuk manusia biasa.